فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: wujub tuma'ninah fi sujud, wajibnya tuma'ninah saat sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi itmami ar-ruku'i was-sujudi, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyempurnakan ruku' dan sujud. Wa yadribu liman la yaf'alu dhalika mathalul ja'i' ya'kulu at-tamrata wat-tamratain la tughniyani anhu syai'a. Dan Nabi membuat satu permisalan bagi orang yang tidak melakukan hal itu, yaitu yang tidak tumaknina waktu sujud rukuknya, dengan perumpamaan bagaikan orang yang kelaparan. Dia makan 1-2 butir kurma, di mana kedua kurma itu tidaklah membuatnya kenyang sedikit pun. Maka orang yang salat tergesa-gesa tidak tumaknina, salatnya tidak bermanfaat sama sekali. Sebagaimana 2 butir kurma tidak memberi kenyang kepada orang yang memakannya. Nah, wa kana yaqulu fi, dan dahulu Nabi berkata tentang orang tersebut, orang yang tidak tumaknina dalam rukuk dan sujudnya, innahu min aswa'in nasi sariqah, bahwasanya dia itu adalah orang yang paling buruk pencuriannya. Mencuri harta haram, tapi mencuri salat, ini lebih buruk. Wa kana yahkumu bi batlali salati man lam yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud, dan dahulu Nabi memberikan hukuman batalnya salat orang yang tidak menegakkan tulang belulangnya pada saat ruku' dan sujud. Kama sabaqa tafsiluhu fir ruku'i, sebagaimana telah berlalu perinciannya pada pembahasan ruku'. Wa amara al-musii'a salatahu bit-tuma'ninati sujud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memerintahkan orang yang jelek salatnya untuk tuma'nina saat sujud. Kama taqaddama fi awwalil bab, sebagaimana telah berlalu pada awal pembahasan. Adkarus sujud, kemudian kata penulis zikir-zikir sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadzal rukni anwa'an minal adhkari wal ad'iyah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rukun ini, yaitu pada saat sujud, beraneka ragam bentuk zikir dan doa. Taratan hada wa taratan hada, kadang ini kadang itu. Dengan artian barakallahu fikum, tidak digabungkan beberapa jenis dalam satu sujud. Kalau mau ambil satu, membaca yang lainnya dibaca di sujud yang lain. Adapun barakallahu fikum pada satu sujud dibaca semua yang dia hafal, maka ini keliru. Beliau katakan taratan hada wa taratan hada, kadang ini kadang itu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, di antara bid'ah menggabungkan semua zikir-zikir sujud atau zikir-zikir ruku pada satu ruku atau satu sujud. Karena para sahabat menukilkan dari Nabi alaihi salatu wasallam satu jenis dan tidak menggabungkannya. Karena para sahabat yang menukilkan dari Nabi alaihi salatu wasallam hanya menukilkan satu jenis dari doa-doa tersebut dan tidak digabungkan, sehingga dilaksanakan sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam laksanakan. Yang pertama, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Salah marrat, sebanyak 3 kali. Ini minimal. Wa kana ahyanan yukarriruha aktsara min dzalik, dan kadang Nabi membacanya lebih daripada itu. Kalau salat malam imamnya belum bangkit, dibaca lebih.
Ya harus 3, nanti menghayal setelahnya. Iya. Kalau sudah 3 belum dibangkit imamnya, baca lagi tambah. Kalau sekiranya barakallahu fikum bisa 99 ya alhamdulillah. Kenapa barakallahu fikum? Nabi menambah lebih daripada itu, tidak ada batasan. Tidak ada batasannya. Namun barakallahu fikum yang minimal 3 kali. Wa balagha fi tikrariha marratan fi salatil lail. Dan dahulu Nabi bersungguh-sungguh dalam mengulang-ulangi zikir tersebut suatu ketika pada pelaksanaan salat malamnya. Hina kana sujuduhu qariban min qiyami, di saat sujudnya Nabi hampir sama panjang dengan berdirinya. Maka tentu yang dibaca oleh Nabi adalah zikir yang diulang-ulangi. Wa kana yaqra'u fihi 3 suwar min at-tuwal, dan di mana Nabi saat itu membaca pada saat berdirinya 3 surat yang panjang. Al-Baqarah wan Nisa wa Ali Imran. Yatakhallaluha du'a'un wa istighfar, yang diselingi dengan doa dan istighfar. Kama sadaqa fi salatil lail, sebagaimana telah lalu dalam salat lail. Yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Salasan, dibaca 3 kali. Yang ketiga, subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Subbuh, maha suci, maha bersih, maha suci, Rabbnya para malaikat dan Rabbnya ruh yaitu Jibril. Yang keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli, maha suci engkau wahai Rabb kami, dan segala puji bagimu, ya Allah ampunilah dosaku. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudi, dan dahulu Nabi di akhir hayatnya banyak membaca zikir ini di waktu ruku dan sujudnya. Ini zikir dibaca waktu ruku, boleh juga dibaca di waktu sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Qur'an, Nabi mengamalkan, memperagakan kandungan Al-Qur'an, yaitu pada ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih subhanakallahumma rabbana bihamdi rabbika wa bihamdika wastaghfir Allahumma ighfirli. 3 perintah dalam ayat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi pun mengucapkan apa yang Allah perintahkan ini. Dan Nabi mengucapkan ini banyak sebelum beliau meninggal di waktu sujud dan juga rukuknya. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah. Yang kelima, dengan artian barakallahu fikum tidak dibatasi berapa kali. Kalau mau baca banyak-banyak silahkan. Karena Nabi sebelum meninggal banyak membacanya. Yata'awwalul Qur'an, beliau mengamalkan kandungan Al-Quran. Allahumma, yang kelima, Allahumma laka sajadtu, ya Allah untukmu saya sujud. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, untukmu aku berserah diri. Wa anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarah, wajahku sujud untuk yang menciptakan dan memberinya rupa. Fa ahsana suwarahu, dan dia pun bagus rupanya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan memberikan pendengaran dan penglihatan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Yang keenam, Allahumma ighfirli dzambi kullah wa diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosaku semuanya, yang halus dan yang halus, yang kecil dan juga yang besar, yang pertama dan yang terakhir, yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Dan ini hadisnya Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim. Yang ketujuh, sajadalaka sawadi wa khayali wa amanu bika fuadi abu'u bi ni'matika alayya hadi yadi wa ma janaitu ala nafsi. Sujud untukmu sawadi wa khayali, luar dalamku,
dan beriman kepadamu dadaku. Aku mengakui kenikmatan-kenikmatan yang engkau anugerahkan kepadaku. Inilah kedua tanganku dan apa-apa yang telah diperbuat oleh diriku. Artinya saya pasrah di hadapanmu. Apapun yang engkau putuskan, maka saya akan terima. Yang ke-8, Subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Maha suci yang memiliki jabarut, kekuasaan, wal malakut, kepemilikan, wal kibriya, kebesaran, wal 'azamah, keagungan. Wa hadha wa ma ba'dahu kana yaquluhu fi salatil lail. Yang ke-8 ini dan yang akan datang berikutnya Nabi alaihi salatu wasallam baca di waktu salat malamnya. Yang ke-9, subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, tidak ada sesembahan yang pantas untuk disembah selain engkau. Yang ke-10, Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lamtu. Ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosaku yang aku lakukan sembunyi-sembunyi dan yang aku lakukan dengan terang-terangan. Yang ke-11, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, dan dalam lisanku cahaya. Waj'al fi sam'i nura, jadikanlah pada pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura, jadikanlah pada penglihatanku cahaya. Waj'al min tahti nura, dan jadikan dari bawahku cahaya. Waj'al min fawqi nura, jadikanlah dari atasku cahaya. Wa an yamini nura, dari sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nura, dari sebelah kiriku cahaya. Waj'al amami nura, jadikanlah di hadapanku cahaya. Waj'al khalfi nura, dan jadikanlah cahaya di belakangku. Waj'al fi nafsi nura, dan jadikanlah dalam jiwaku cahaya. Wa'azim li nura, dan besarkanlah untukku cahaya tersebut. Nah, dan ini juga barakallahu fikum di antara doa yang disebutkan begitu seseorang keluar menuju masjid di subuh hari. Ini juga di antara doa yang dianjurkan berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas untuk dibaca apabila seseorang keluar rumahnya menuju pelaksanaan salat di waktu subuh hari. Di waktu yang gelap. Basyiril masya'ina fi dhulam binuri tam yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira kepada orang yang berjalan di waktu gelap dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Maka di antara doa yang dianjurkan adalah minta diberikan cahaya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, pada penglihatan, pendengaran, pada lisan, pada hati, dan agar cahaya itu diagungkan dan dibesarkan untuknya. Yang terakhir, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung dengan keselamatan-Mu dari sanksi-Mu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu sendiri. Aku berlindung kepadamu dari dirimu sendiri. La uhsi sana'an 'alaik, aku tidak bisa menghitung jumlah sanjungan atas dirimu. Anta kama asnaita 'ala nafsi, engkau itu sebagaimana engkau telah menyanjung dirimu sendiri. Karena tidak ada seorang yang bisa memberikan sanjungan yang lebih baik dibandingkan apa yang Allah sanjung dirinya sendiri. Nah, ini barakallahu fikum 12 zikir dan doa yang dianjurkan di saat sujud. Nah, dan sana barakallahu fikum, kalau sekiranya dia telah membacanya dan dia ingin menambahkan doa yang lain, maka silahkan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, amma sujud fa'aksiru fihi du'a. Adapun saat sujud perbanyaklah membaca doa. Faqaminun ayyustajaba lakum, karena kemungkinan akan dikabulkan untuk kalian. Naktafi.